Sidang sengketa perebutan 13 bidang tanah dan bangunan salah satu universitas swasta di Palembang kembali digelar di Pengadilan Kelas 1A Palembang Jumat kemarin. Tim kuasa hukum penggugat menghadirkan ahli penyusun undang-undang yayasan, Profesor Thomas Suyatno. Keterangan ahli menyebut hal-hal yang berkaitan dengan aset yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021, aset atas nama yayasan tidak bisa dibagikan atau dialihkan untuk pribadi. Menanggapi keterangan ahli, kuasa hukum tergugat menyebut undang-undang yang dimaksud ahli baru berlaku tahun 2022, sementara klien mereka membeli aset kampus dengan uang pribadi sebelum undang-undang berlaku. Jadi dari situ sebetulnya mudah sekali tarik kesimpulan bahwa memang sejak awal tergugat ini, selain kami Suharyanto dan Pak Yurifa ini memang membeli asetnya itu dengan uangnya dia sendiri dan kemudian nama pribadi mereka sendiri tidak dimasukkan sebagai kekayaan yayasan. Kuasa hukum penggugat mengklaim aset kampus telah dibeli atas nama yayasan dan meminta hakim mengembalikan nama aset atas nama yayasan atau kampus. Si optimis bahwa semua dibeli menggunakan uang yayasan, maka permohonan kami kepada Majelis Hakim adalah memerintahkan kepada para tergugat untuk membalik namakan aset-aset diatasnamakan secara pribadi ke atas nama Yayasan Bina Nasional Palembang. Dapat menjadi catatan bahwa ini bukan untuk kepentingan pribadi pengurus yayasan yang sekarang, namun untuk Badan Hukum Yayasan Bina Nasional Palembang supaya universitas dapat beroperasional berkelanjutan baik pengurus yayasan berganti kepada siapapun. Sidang sengketa aset kampus tersebut kembali akan digelar pekan depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.